Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya sedang berada di toko pupuk pertanian ya, tepatnya toko pupuk dan obat-obatan tanaman. Nah, tepatnya di sini di mana, Bu? Desa Kecila Kemeranjen. Nanti saya tuliskan ya di bawah untuk alamat tepatnya. Barangkali ada sahabat Erapen yang memang dekat-dekat di daerah sini atau lain kali lewat bisa mampir ke sini. Nah, ini saya ada yang mau beberapa jenis yang mau saya beli. Salah satunya nanti saya mau fermentasi ya, jadi saya mau beli E4. Nah, sekaligus nanti saya informasikan ke teman-teman dari mulai pembenah tanah sampai dengan pupuk ya. Nanti saya jelaskan satu persatu, nanti teman-teman bisa milih untuk mereknya atau jenisnya ya, atau bisa juga nanti carinya di toko pertanian terdekat. Langsung saja, yang pertama apa yang harus kita lakukan adalah pembenahan tanah ya, atau perbaikan tanah, penyuburan tanah. Jadi ibaratnya seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan kita hidup ya sebagai manusia, seberapapun banyak kita yang kita makan atau seberapa banyak yang kita konsumsi, kalau misalkan tubuh kita nggak sehat, itu nanti akan susah ya penyerapan nutrisinya. Jadi ini kita ibaratkan kita ya teman-teman, kalau misalkan tubuh kita nggak sehat, jadi kita makan apapun juga nanti tidak akan berpengaruh baik ya. Jadi ini yang paling pertama yang teman-teman harus lakukan di rumah adalah pembenahan tanah atau penyuburan tanah. Nah, ini bisa menggunakan CSP 36 ya. Ini CSP 36 ini teman-teman bisa cari yang modelannya seperti ini mirip NPK ya teman-teman. Untuk dosis pemakaiannya bisa ditaburkan secukupnya saja di media tanam. Nah, untuk bentukannya yang seperti ini ditaburkan di media tanam sebelum tanam, atau biasanya 3 sampai 1 minggu sebelum tanam ya. Jadi ini untuk pembenah tanah atau penyubur tanahnya. Nah, ini untuk harganya di toko pertanian sini ini per kilonya 4.000. Jadi nanti untuk satu saknya bisa atau tinggal dikalikan saja. Nah, ini yang mereknya seperti ini ya, atau bisa teman-teman kalau misalkan cari di toko terdekat yang CSP 36. Atau kalau misalkan teman-teman di toko pertanian terdekat nggak nemu yang CSP, teman-teman bisa menggunakan MKP. Ini juga pupuk pembenah tanahnya yang Belrus ya. Nih mereknya yang Belrus. Ini untuk bentukannya juga sama ya. Untuk bentukannya sama, hanya yang beda di warnanya saja. Untuk dosis pemakaiannya juga nanti bisa secukupnya. Nah, ini yang membedakan hanya di warnanya saja. Kalau tadi kehitaman, ini agak merah yang seperti ini ya. Ini juga sama untuk pembenah tanahnya. Jadi tinggal milih sesuaikan dengan stok di toko pertanian yang ada. Intinya infonya bisa menggunakan yang MKP Belrus atau juga yang tadi CSP 36. Nah, ini juga sama ini juga dijualnya per kilonya di kisaran harga 4.000 ya. Ini bentukannya kayak NPK, hanya saja untuk warnanya ya, warnanya merah. Kalau yang ini, kalau yang NPK itu ada yang hijau dan juga ada yang biru. Dan kegunaannya, intinya adalah kegunaannya ya, sama dosisnya biasanya yang membedakan. Oh ya teman-teman, tadi sebelum kita benahi tanahnya atau perbaiki tanahnya, otomatis kita juga harus mempersiapkan media tanam yang baik atau media tanam yang bagus ya. Nah, ini biasanya saya sebelum pakai media tanamnya, apalagi untuk yang sekam mentah dan cacahan daun bambu, itu saya fermentasi terlebih dahulu. Nah, untuk bahan fermentasiannya itu saya menggunakan EM4. EM4 ini saya menggunakan yang botolnya kuning yang kemasan 1 liter dan menggunakan tetes tebu. Nah, untuk dosisnya ini nanti fermentasinya yang ininya 1 liter dan ini 1 liter dan campuran airnya 50 liter ya. Jadi 1 banding 50 ya. Nah, nanti untuk
video fermentasinya saya selipkan di notifikasi atau deskripsi. Nah, untuk selanjutnya kalau medianya sudah media bagus, media poros, terus sudah dibenahi tanahnya atau sudah dikasih penyubur tanahnya, tidak sampai di situ aja ya teman-teman. Teman-teman nanti butuh yang namanya pembasmi kutu yang ada dalam media tanam. Nah, untuk yang sering saya pakai ini biasanya yang furadan. Nah, furadan ini masuknya insektisida ya, atau untuk hama kutu-kutuan yang ada pada media tanam. Nah, biasanya termasuk cacing juga ya teman-teman. Nah, ini menggunakan furadan. Nah, untuk dosisnya teman-teman bisa taburkan secukupnya di permukaan media atau bisa juga ditaburkan untuk campuran media. Nah, untuk furadan ini ada yang kemasan 2 kilonya. Nah, yang di 2 kilo ini di kisaran harga 40.000. Ada juga yang kemasan 1 kilonya ini di harga 23.000. Terus kalau misalkan teman-teman nggak mau menggunakan furadan atau nggak nemu yang merek furadan ini juga ada yang merek Regen ya. Regen ini juga ada yang jenis taburnya, ini sama ditaburkan di permukaan media tanam atau juga bisa dicampur di media tanam. Nah, kalau ini untuk harganya 35.000 ya teman-teman. Ini untuk hama atau kutu-kutuan yang ada dalam media tanam termasuk cacing ya. Ini bisa pakai atau bisa menggunakan yang jenis seperti ini. Untuk yang ini masih sama ya, insektisida juga untuk hama kutu-kutuan, tapi ini untuk yang dosis atau cara pemakaiannya itu disemprotkan. Kalau tadi ditaburkan untuk bagian media, kalau yang ini disemprotkan ke bagian tanaman. Nah, ini yang sering saya pakai, ini yang Virtaco, ini sistemik ya. Jadi untuk pembasminya itu melalui jaringan ya, atau sistem jaringan, atau bisa juga disebut nggak langsung ya, secara tidak langsung. Nah, kalau yang ini secara langsung atau kontak, nah ini bisa menggunakan pastak. Kalau pastak ini di kisaran harga 18.000. Kalau yang ini kurakron 35.000. Atau ini yang Summit ya, Summit 135 EC. Ini harganya di 40 ribuan. Nah, jadi bertahap nanti teman-teman bisa menggunakan sistemik yang Virtaco seperti ini. Kalau misalkan kurang mempan, ini bisa menggunakan yang dosis ringannya dulu, yang ini yang pastak. Kalau nggak mempan bisa menggunakan kurakron seperti ini, atau bisa juga menggunakan yang ini. Jadi bisa teman-teman sesuaikan atau bisa cari yang cocoknya yang mana ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu perawatan untuk tanaman hias teman-teman ya, bisa menggunakan ini. Jadi supaya nanti meskipun belum terserang atau belum ada kutu atau hamanya, teman-teman bisa menggunakan ini untuk pencegahan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk dosisnya, ini bisa nanti teman-teman lihat setiap kemasan. Di setiap kemasan itu ada dosisnya atau ada petunjuk pemakaian ya, seperti ini. Nah, ini ada di sini petunjuk pemakaian serta dosisnya itu tertera jelas. Nanti bisa teman-teman baca sesuai dengan anjuran yang sudah tertera di kemasan. Untuk yang ini, untuk teman-teman yang sering banget tanya, Kak, untuk tanaman yang baru kita beli online itu supaya cepat sehat, cepat subur itu gimana caranya? Di sini saya ada B1 ya. Jadi saran saya seperti biasa, setiap di video saya selalu menganjurkan untuk teman-teman punya B1 atau anti stres untuk tanaman. Jadi kalau misalkan tanaman yang baru dipindah, baru dipisah-pisah, baru diperbanyak, atau yang biasa sering teman-teman lakukan adalah belanja online, yang senang belanja online, teman-teman bisa menggunakan B1 yang seperti ini. Nah, untuk B1 ini biasanya ada yang warna biru. Nah, yang suka minta warna biru itu yang kemasan biru itu yang produknya USA atau produk impornya. Nah, itu di kisaran harga 40 ribuan. Nah, kalau yang B1 ini di harga di kisaran 20.000.
Nah, atau bisa juga menggunakan masih sama, ini juga B1. Kalau yang ini keluaran lama atau kemasan yang lama, ini yang kemasan barunya B1 yang warna pink seperti ini. Untuk harganya sama. Jadi misalnya teman-teman cari B1 di toko pertanian, atau misalkan suatu saat order seperti biasa di tempat saya, kemasannya sudah ganti yang warna pink seperti ini, itu artinya kemasan yang baru atau kemasan yang sekarang. Nah, lanjut, berhubung karena tadi ngejelasin yang B1 untuk anti stres, bisa juga teman-teman menggunakan yang atonik. Nah, ini juga sama, harganya di kisaran 20.000 untuk atonik. Tapi kalau untuk atonik ini yang sudah ada kandungan ZPT ya, atau zat pemacu tumbuh. Nah, sama, kalau yang ini versi yang organiknya, ini yang biasa saya pakai, ini ya, PPT Hormonik. Jadi ini produk dari Natural Nusantara, karya anak bangsa ya. Ini PPT juga, ini yang untuk anti stresnya juga, yang sudah ada pupuk pemacu tumbuhnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini tadi ya, B1. Kalau B1 ini yang kemasan lama, ini yang kemasan baru. Atau kalau misalkan nemu yang kemasannya biru, itu sama saja, itu yang kemasan yang produk USA-nya. Kalau yang ini atonik, ini hormonik. Jadi bebas pilih ya. Kalau mau yang biasa saya pakai ini yang seperti ini di harga 55.000 untuk satu botol seperti ini. Ini yang kemasan 100 ml-nya. Ada juga yang kemasan 250 ml atau 1/4 liter ya. Nah, oke teman-teman, hampir lupa untuk salah satu kebutuhan tanaman atau bercocok tanam adalah kapur dolomit atau kapur alam. Nah, dolomit ini adalah kapur pertanian. Ini tujuannya supaya nanti untuk menetralkan pH tanah ya. Jadi nanti untuk media tanamnya tidak terlalu tinggi zat asamnya ya. Jadi intinya ini untuk kapur dolomit ini untuk menetralkan pH tanah. Jadi nanti kita saat pemupukan tanaman itu cepat ya ininya, proses ininya. Jadi ini kapur dolomit ini berupa semacam tepung seperti ini, seperti tepung, tapi ini kapur ya. Ini untuk dosisnya secukupnya, biasanya bisa ditaburkan ke permukaan media atau bisa ditaburkan ke lahan. Kalau misalkan yang teman-teman tanamnya di lahan ya, ini bisa untuk tanaman hias, bisa untuk tanaman keras ya, buah-buahan atau juga sayuran. Ini sama saja, ini untuk khusus untuk media ya, bisa ditaburkan. Atau kalau misalkan teman-teman yang menggunakan pot di rumah, bisa dicampur ke medianya ya, seperti ini. Khusus kapur pertanian ya teman-teman, kapur pertanian, jadi dolomit super. Nah, ini satu karung kemasan kecil seperti ini di harga 10.000 ya, murah. Jadi kadang seperti ini ya teman-teman, hal sepele tapi sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi ini hanya 10.000, sepele, tapi kalau misalkan kita kasih ini meskipun sepele, tapi nanti untuk tanamannya akan bagus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu untuk pencegahan tanaman teman-teman di rumah supaya tidak gampang busuk akar dan juga tidak busuk batang ya. Kalau misalkan medianya sudah dikasih mineral pH, juga dikasih penyeimbang atau penyubur tanah. Ini kalau medianya sehat, dia udah bagus, udah kayak super yang sudah difermentasi, sudah juga subur untuk tanahnya, baru kita fokus ke bagaimana caranya untuk menyuburkan tanamannya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan tanaman teman-teman sudah subur media tanamnya, terus bebas hama tadi ya, sudah insektisidanya juga sudah rutin, sudah sehat, baru fokus ke bagaimana cara untuk menyubur tanamannya. Nah, di sini untuk penyubur tanaman itu sebenarnya banyak banget ya, tapi di sini yang biasa saya pakai atau biasa saya selang-seling, ini teman-teman bisa menggunakan NPK yang seperti ini. Nah,
NPK Jupiter ini untuk pertumbuhan daun. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tanaman hias yang sifatnya hanya daun ya, atau kecantikan daunnya saja, bisa fokus ke menggunakan pupuk ini. Ini juga mirip dengan NPK seperti ini, pupuk starter ya. Yang Jupiter seperti ini hijau ini fokus ke daun ya. Atau bisa juga kalau misalkan teman-teman punya tanaman hias yang ada bunganya atau yang ada buahnya, bisa menggunakan NPK yang 16 seperti ini. Nah, ini lebih lengkap ya, lebih lengkap kandungannya. Ini yang NPK 16. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya tanaman hias daun saja, bisa menggunakan yang Jupiter ini. Atau misalkan yang berbunga, jenis tanaman hias yang berbunga, bisa menggunakan NPK yang 16 atau bisa juga menggunakan Gandasil D. Nah, Gandasil D ini untuk penyubur daun juga, atau untuk tanaman hias yang nanti fokus ke pertumbuhan daunnya. Atau kalau misalkan yang berbuah atau yang berbunga, ini pakainya yang Gandasil B yang warna merah seperti ini. Atau bisa juga ini yang organiknya, ini yang POC NASA, ini juga sama, ini penyubur. Ini bisa untuk yang daun, bisa juga yang berbunga, atau bisa juga yang menggunakan yang tunggak semi seperti ini. Nah, yang seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal pilih. Untuk harganya ini yang di 15.000, ini yang di 18.000. Jadi nanti saya info ya. Saya catat juga seperti biasa, saya tuliskan di keterangan ya di video. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya beberapa jenis insektisida, pupuk, dan penyubur tanah ya. Semoga bermanfaat untuk informasi hari ini, dan salam praktek, salam satu hobi, salam bercocok tanam. Seperti biasa ya, untuk yang kurang jelas, masih kurang lengkap penjelasan dari saya, bisa dikonsultasikan di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.